Bikin ribet ini kotak amal. Ayo dong kebuka. Keburu si Baba datang. Wah, jangan maksain, Pak. Duit dari mana? Udah, nggak usah maksain. Udah tenang, gua kan CEO. Udah tidur sana. Gimana caranya besok pagi gua harus nyari duit biar bisa makan enak. Bukan jahil namanya kalau nggak jahil. Wow. Pak Jael, tolong matiin ini alarm Pak Jael. Masih ngantuk gua. Malam-malam segala nyalain alarm lagi. Tolong Pak Jael. Waduh, udah jam 10. Waduh, siangan gua. Gimana mau dapat kerja kalau bangun siang terus? Pak Jael kemana lagi? Tumben dia pagi-pagi udah ngilang. Ngopi kali ya dia di depan. Ada surat. Wah, surat apaan nih? Tulisannya jelek banget. Gimana cara bacanya nih gua? Dir Baba, ini surat gua yang buat. Walaupun tulisan gua jelek, setidaknya lu harus bisa baca. Gua cuma mau bilang, selaku CEO pada umumnya, pagi ini gua harus berangkat kerja. Nanti gua balik lagi bawa duit yang banyak buat kita makan. Jadi lu gak perlu khawatir. Salam peluk dari jauh Bapak Jael CEO. Wah, gua kira kabur beneran. Taunya mau balik lagi. Bikin ribet aja dia. Tapi nggak apa-apa deh. Asal bawa duit yang banyak. Allahu Akbar. Geluduk. Hujan lagi di luar. Berabi nih kalau hujan deras. Bocor dari rumah gua. Wah, tuh kan. Baru juga bentar. Udah banjir aja rumah gua. Ya Allah. Semoga Pak Jael balik lagi. Terus bawa banyak duit. Lumayan. Mau gua manfaatin buat renov ini rumah. Biar nggak jadi kolam. Emang dia kira hidup di rumah gua gratis apa? Kemana lagi nih Pak Rungkat? Saya telepon kok nggak diangkat. Mana udah siang gini. Perjalanan ini nggak selalu mudah. Kadang capek, kadang pengen nyerah juga. Tapi tiap-tiap kalian ada di sampingku, rasa lelah langsung hilang. Semangat datang lagi. Pak, Bapak, Pak, berisik banget ya itu HP. Ganggu Peot lagi nyanyi aja. Si Bapak udah tahu gue lagi mandi. Mana perih banget lagi ini sampo kena mata. Bapak, bodoh amat lah, biarin aja. Ayo dong Pak Rungkat, angkat. Urgent banget ini saya. Siapa sih? Pagi-pagi gini berisik banget udah nelpon. Kayak mau ngasih kerjaan aja. Tumben nih Pak Indra telepon gua pagi-pagi. Bau-bau duit udah kecium nih dari layar HP. Halo Pak. Siapa 86? Aman Pak, aman. Oh, siap. Siap dari mana sih Pak? Dari tadi saya telepon gak diangkat-angkat. Maaf Pak, tadi saya habis meeting. Biasa, banyak urusan Pak, orang penting namanya juga. Bapak so sibuk banget. Ini saya telepon mau minta tolong. Tapi kalau Bapak nggak sibuk. Nggak sibuk kalau buat Bapak. Siap Pak, siap. Saya cancel deh semua meeting demi Bapak. Ada perlu apa nih ngomong-ngomong? Oh, jadi gini Pak. Saya mau minta tolong jualin emas istri saya di Pasar Maja. Emas? Saya nggak berani Pak, takut hilang. Tapi kalau ada upahnya saya berani banget Pak. Udah, Bapak nggak usah mikirin itu. Cepat ke rumah saya tunggu ya sekarang. Nah, gitu dong. Semangat saya jalannya. Tunggu Pak, saya OTW ya.
Cepet juga Pak datangnya, nggak nyampe 10 menit. Biasa, sepeda saya kan 250 cc, jadi bisa ngebut. Bisa aja Bapak. Kenapa nih Bapak nyuruh saya buat jualin emas? Ya karena saya tahu Bapak nganggur. Kok malah ngeledek sih? Ya udah, mana sini emasnya? Keburu tutup tokonya. Tapi kenapa Bapak percaya sama saya? Saya sih nggak percaya. Tapi mau gimana lagi? Soalnya saya sibuk terus. Saya butuh uangnya hari ini. Oh, ya udah sini Pak, ongkosnya mana? Kok ongkos duluan Pak? Kerja aja belum? Mau cepet beres enggak ini kerjaannya? Udah Bapak tenang aja. Ini jualin dulu emas saya 10 gram. Nanti kalau udah dapet duitnya, saya kasih ongkosnya. Ya udah, mana sini Pak barangnya? Ya udah Pak, saya berangkat dulu ya. Oke. Hati-hati ya Pak. Aduh, gua nyari duit kemana ini? Masa gua nggak makan lagi hari ini? Aduh, di mana lagi ini toko emasnya? Mana gua belum pernah jual emas lagi. Aduh. Nah, itu dia tokonya. Emang dasar kalau orang beriman tuh semua dipermudah. Waduh, banyak amat ini duitnya. Mana gua nggak bawa kantong. Ci, saya boleh minta kantong nggak buat bungkus ini uang? Gampang banget gua nyari duit. Nggak sampai setengah jam udah beres kerjaannya. Siapa lagi sih yang telepon? Tahu aja gua lagi dapat duit. Halo Pak, sabar dulu atuh. Bentar lagi saya OTW pulang. Pak, tunggu Pak, jangan dulu pulang. Saya titip beliin cabai dulu. Bapak ada uang nggak? Nanti saya ganti. Si Bapak bikin repot aja. Ya udah bentar-bentar, saya beliin dulu. Apaan itu merah-merah di plastik? Nggak salah lihat nih mata gua. Ini mah duit. Emang kalau udah rezeki semua dipermudah. Kaya, gua kaya. Bisa makan enak gua. Lagian suruh siapa naruh duit di sepeda? Jangan salahin gua kalau gua ambil. Namanya juga nemu. Sabar Pak. Elah, Parung kan masih di mana? Kenapa lama banget ya? Cepet pulang, saya butuh uangnya. Ini saya lagi beli cabe. Bentar saya langsung pulang. Nggak bakal saya bawa kabur uangnya juga, tenang aja. Oke, cepetan Pak, saya tungguin. Ngeselin juga tuh Pak Indra. Nggak bisa sabar dikit apa ya? Udah tahu lemes badan gua belum makan. Malah disuruh buru-buru. Lama bener sih Pak. Mana titipan saya? Sabar dulu ngapa? Baru juga nyampe. Bukannya tawarin minum kek. Seret ini tenggorokan. Udah nanti minumnya di dalam aja Pak. Mana titipan saya? Ini plastik apa Pak? Kan tadi Bapak nitip beliin cabe. Iya. Maksud saya uang hasil jual emasnya mana Pak?
Oh, tenang Pak. Ada tuh di sepeda. Lah, plastiknya kemana? Pak, plastiknya apa Pak? Plastik warna kuning. Tadi ada di sepeda. Itu isinya uang hasil jual emas Pak. Waduh, jangan-jangan jatuh Pak di jalan? Atau Pak Rungkat sengaja ambil uang saya? Jaga tuh mulut. Walaupun gua miskin, gua masih punya iman. Terus uangnya kemana Pak? Tadi ada Pak, saya ikat di belakang sepeda. Aduh, kayaknya ketiup angin deh plastiknya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Cari sampai dapat atau Bapak saya laporin ke polisi. Jangan dong Pak, saya kan nggak punya salah. Nggak punya salah gimana? Udah jelas-jelas Bapak ngilangin uang saya. Iya Pak, ya udah saya cari lagi ya. Siapa tahu jatuh deket-deket sini. Wah, elah. Banyak banget lagi bocornya. Kudu cepetan dibenerin ini mah. Biar terjun rumah gua kalau gini ceritanya. Wah, duahan ntar. Habis berapa ya biayanya? Mana gua nggak punya uang lagi. Jangan gua udah habis buat biayain Pak Jael. Ya Allah. Kasih Baba rezeki buat benerin rumah. Emang nggak kasihan sama Baba ya Allah? Rumah udah bocor. Atapnya udah pada bolong-bolong. Uang kagak punya. Ditumpangin orang kayak gitu, ngaku-ngaku CEO. Gua harus kemana ini? Jangan sampai ada warga yang lihat. Bisa berabe gua kalau ketahuan abis ngambil uang gepokan. Kayaknya gua harus balik ke rumah si Baba nih. Gua yakin gak bakalan ada yang curiga. Aduh, ada aja nih musibah buat gua. Belum juga dapat gaji. Elah, gua harus nyari kemana ini? Perasaan tadi udah gua iket deh di sepeda itu kantong plastiknya. Masa bisa jatuh? Perasaan tadi gua parkir sepeda di sini. Kok nggak ada ya? Apa jangan-jangan di toko emas ya? Coba gua tanya dulu deh. Bu, maaf. Tadi saya jual emas. Uangnya belum dikasih ya? Enak aja. Saya udah kasih. Mau nipu kamu. Orang nanya baik-baik malah marah. Cepet tua lu. Sana pergi. Kalau enggak, saya teriak maling nih. Iya. Saya pergi. Sialan. Kenapa jadi gua disangka maling? Emang salah gua apa? Gua harus cari kemana lagi nih. Terus kalau gua beneran dilaporin polisi gimana ini si Piot nasibnya? Dia kan gak bisa hidup kalau gak ada gua. Coba deh, gua cek sekali lagi. Takutnya jatuh di jalan. Apes banget gua, pakai hilang lagi. Plastik jalan, warnanya kuning lagi kayak tai. Masa iya sih jatuh? Gua nggak yakin. Pasti tadi pas gua beli cabai ada yang ngambil nih. Curiga dihipnotis ini kayaknya gua. Sampai plastik itu ada yang ngambil. Gua sumpahin yang ngambilnya cepet tua. Rambutnya banyak uban. Sialan. Halo Pak, gimana? Udah ketemu uangnya? Belum Pak. Ini saya masih nyari. Pokoknya kalau sampai beneran hilang, saya laporin Bapak ke polisi. Gimana ini kalau gua sampai nggak nemu duitnya? Masa iya Pak Indah tegang laporin gua ke polisi? Nanti si Peot jadi anak sebatang kera dong. Gua harus cari si Peot ini. Gua menderita, si Peot harus menderita juga. Itu baru namanya keluarga. Ya Allah, cobaan apa lagi yang harus gua hadapi? Masih kurangkah cobaan ini? Masih kurang miskinkah gua ini? Kemarin dituduh nyolong kotak amal gara-gara si Jael. Sekarang gua mau dilaporin polisi gara-gara duit orang hilang. Padahal gua belum sempet nikmatin.
Yat, Peat, Yat, Peat. Oi, Peat. Tolongin gua, Yat. Peat, cepet keluar, Budak banget nih anak. Udah gua suruh korekin congenya juga biar bisa denger omongan gua. Gimana sih Parungkan? Udah gue percayain juga, malah nggak dijaga amanahnya. Bener kata warga, jangan pernah percaya sama Parungkan. Kalau sampai Parungkan yang ngambil duitnya, nggak bakal segan-segan gue buat laporin dia ke polisi. Yat, di mana sih lu? Gue panggil dari tadi nggak nyaut. Dasar anak sialan, udah tahu lagi keadaan genting malah ngilang. Astagfirullah. Peat, anak sialan lu. Berani-beraninya lu bawa perempuan ke kamar. Udah gua didik jadi orang bener, malah begini lu gedenya. Mau jadi apa lu kalau kelakuan begini? Apa sih Pak? Datang-datang udah marah. Cepet tua ntar. Nyangut mulu lu jadi anak. Lu udah berani ya sama gua pakai bawa cewek ke kamar segala? Tenang dulu Pak. Peat bisa jelasin. Nggak perlu dijelasin lagi. Gua udah lihat dengan mata kepala gua dan mata kaki gua. Sabar Pak. Dengerin Peat ngomong dulu makannya. Ya gua diajak dong kalau lu bawa cewek diem-diem. Si bapak ngeres aja pikirannya. Disapu biar nggak ngeres. Udah lu jangan banyak ngomong. Gua laporin lu ke RT. Laporin aja sono. Peat nggak takut. Ngelunjak lu. Anak siapa lu? Kok mau sih sama anak gua? Si bapak bikin malu aja. Tenang dulu ngapa? Jangan dibentak-bentak orang. Untung cantik lu. Nggak bisa marah gua jadinya. Ya elah. Si bapak giliran lihat cewek cantik aja gitu. Gatel banget itu mata. Kenalin Pak, aku temannya Peot. Nama aku Linnea, karakter Genshin Impact bintang 5 terbaru yang bakalan rilis di patch Chandra 6. Aku ini karakter dengan elemen Geo dengan senjata bow. Aku adalah seorang Fae atau peri peneliti alam dari Northcray di wilayah utara yang berkaitan sama Snesnaya. Teman-teman aku di industrialisasi Snesnaya banyak yang hilang dan bersembunyi Pak. Aku ini salah satu yang berhasil hidup. Begitu. Terus. Lu Yot, kenapa nggak bilang dari tadi ke gua? Gimana Peot mau cerita? Orang dari tadi bapak ngerocos terus kayak mercon. Udah jangan pada berantem. Ayo ikut aku keluar. Aku bakal nunjukin kekuatan aku kalau kalian pengen tahu. Ayo. Boleh. A gift from the land of the young. Coming in hot. Take this. Wah, keren banget. Udah cantik, jago lagi. Ayam kali jago. Lu anak sialan ikut campur aja kalau orang tua lagi ngomong. Yot, kalau gua mau ketemu dia tiap hari, itu gimana Yot? Mana? Siniin dulu apanya. Teman Pak, Bapak sama Peot bisa ketemu aku tiap hari loh. Caranya, download Genshin Impact melalui link yang ada di deskripsi ya. Di dalam game, aku berperan sebagai support atau buffer untuk tim Geo dan Lunar Crystallize. Di sana, kalian bisa bermain di event terbaru dengan nama Werewolf Meet the Reef, festival perdagangan besar di Northcray, dan simulasi pertarungan. Tapi nggak cuman itu, kalian juga bisa mendapatkan reward karakter Jahoda secara gratis. Lalu ada event Rapid Capture. Kalian bisa membuat video pendek sekreatif mungkin dengan menggunakan berbagai karakter dan angle kamera. Yot, gantian dong Yot. Gue juga mau main Genshin Impact. Sabar Pak, lagi seru ini. Udah bapak liatin dulu Peot main. Lalu ada area baru yang indah banget, namun sangat misterius auranya. Namanya Temple of Space. Di situ ada kubus-kubus merah, mirip sama skill Asmodee di awal. Di awal cerita Genshin Impact, kalian masih ingat nggak? Asmodee ini adalah dewa misterius yang memisahkan Plaveler dan saudaranya. Apakah kita akan ketemu dengan Asmodee di versi kali ini? Serem banget. Asmodee adalah dewa misterius yang dikenal sebagai Sustainer of Heavenly Principles atau penjaga prinsip surgawi dan Rule of Space, penguasa ruang di Genshin Impact. Asmodee dianggap salah satu dari Four Swords yang melayani prinsip surgawi di Celestiam.
Nah, kalau gitu saya pergi dulu ya. Buru-buru banget. Belum juga nginep. Udah, tenang aja Pak. Pet udah install Genshin Impact-nya. Jadi tiap hari kita bisa ketemu sama Linnea. Buat kalian semua, jangan lupa download Genshin Impact melalui link yang ada di deskripsi ya. Sampai jumpa kembali ya para ungkat dan peot. Dah. Pak, sampai lupa nanya. Tadi Bapak kenapa sih teriak-teriak? Anak sialan. Baru ngingetin lagi. Iya, kenapa Pak? Cerita dong sama Peot. Gua mau dilaporin ke polisi. Apa? Dilaporin ke polisi? Bapak maling kotak amal lagi? Ngelunjak lu. Dengerin dulu gua ngomong. Ya terus kenapa Bapak bisa dilaporin ke polisi? Jadi gini ya. Gua harus cepet nyampe di rumah si Baba. Gimana caranya duit ini harus aman? Udah becek, nggak ada ojek. Udah kayak kena badai ini kampung. Nanti kalau duit gua kotor gimana? Biarin aja deh. Emang gua kotor, penuh dosa, tapi masih dalam batas wajar kok. Wah, ayo dong hujannya reda. Wah, masa gua nanti malam tidur sambil basah-basahan sih? Masa sih? Belum reda juga ini hujan. Udah 4 episode hujan kagak reda-reda juga di sini. Wah, penulis ceritanya tega bener sama gua. Wah. Wah, ini hujannya reda. Kok nggak ada yang kasih tahu gua sih? Wah, tahu gitu gua dari tadi keluar rumah. Ya Allah, nanti malam gua tidur di mana ini? Kamar gua udah kayak waterboom. Untung nggak ada ikan sapu-sapu. Mana lagi nih Pak Jael? Ngomong mau balik lagi ke sini. Tapi sampai sekarang belum kelihatan juga batang hidungnya. Pak Jael, panjang uban. Akhirnya datang juga. Panjang umur? Kenapa jadi panjang uban? Emang bener panjang uban. Orang udah tua gitu. Wah, nggak nyadar banget lu. Itu apa Pak? Kuning gitu warnanya kayak tai. Ini bukan apa-apa. Ya udah masuk yuk. Baru juga keluar. Ngapain sih di dalam Pak? Udah di sini aja Adam. Banyak anginnya habis hujan. Anak muda dikasih tahu orang tua kok ngeyel. Ayo masuk dulu. Nah, iya deh, ayo. Lu habis mandi di dalam kamar? Banyak bak gini, pakai ada gayung segala lagi. Ngeledek lagi. Bapak nggak ngelihat kalau rumah gua bocor? Hujan gede tadi Pak, serem banyak geluduk. Ya terus gua malam tidur di mana, Pak? Makanya itu Pak. Gua juga bingung. Mana lagi nggak ada uang, tabungan gua udah habis. Maafin Baba ya Pak. Kalau rumah Baba nggak layak, jelek, bocor, maafin ya Pak. Baru juga gue dapet duit. Masa iya sih gue harus kasih si Baba? Tapi kasihan juga si Baba rumahnya pada bocor gini. Ya udah Bah, nggak usah sedih gitu. Nanti gue ikutan nangis. Nih, gue punya sesuatu buat lo. Apaan tuh Pak? Aneh-aneh nggak? Ngejawab mulu lo. Pegang dulu ini. Waduh, apa nih Pak? Banyak omong lu. Udah cepet buka dulu. Duit banyak banget Pak. Ini serius buat Bapak? Jangan-jangan duit hasil maling lagi? Mulut lu ya. Bukannya bersyukur udah gua kasih duit. Ya, saya kira kan Bapak bohong. Ternyata Bapak beneran CEO. Kan udah bilang kalau gua CEO. Ya udah tuh, uang buat benerin rumah lu yang bocor. Pakai yang bener ya. Iya Pak, siap. Nah, saya harus ke rumah Om Bas nih Pak. Mau nanya tukang ke dia. Ya udah gua ikut. Nanti lu bawa kabur lagi duitnya. Simpen dulu sana. Si Bapak nggak percaya banget sama gua.
Oh, ya udah iyalah. Mas, Assalamualaikum. Mas, Assalamualaikum. Selamat datang kota penuh peluang. Mas, Assalamualaikum. Mas. Oh ya Mas. Ada nggak, Mbak, orangnya? Dijual kali rumahnya? Salah aja lu ngomong kayak si soal. Ada dia harusnya Pak. Orang nggak kerja apa-apa dia. Ya udah coba panggil lagi, Mbak. Budok banget nih orang. Lagi ngapain sih dia? Gue panggil kagak nyaut. Yaudah ya Pak, kita masuk aja. Siapa tahu dia ada di dalam. Woi Baskoro. Budak lu ya. Gue udah dipanggil nggak nyaut. Aduh, ngagetin aja lu. Bukannya permisi, main nyelonong aja masuk rumah gua. Nggak ada sopan-sopannya lu. Bebok. Dari tadi gue panggil nggak nyaut. Ya udah gue masuk aja deh. Lagian lu lagi ngapain sih? Terus banget main HP. Lakuin hal yang produktif lah, jangan main HP mulu. Lu. Nggak lihat apa gua lagi produktif. Aneh banget lah pokoknya. Aneh tiba-tiba aneh. Aneh kenapa? Lu nggak lihat nih? Gua lagi nonton Jason animasi. Mas, es tehnya satu dong. Maaf Pak, aku bukan tukang es teh di sini. Kirain. Maaf deh. Emang channel apaan tuh? Channel baru. Aneh gue juga. Masa baru sebulan udah rame? Lu jangan lupa nonton, Mbak. Jangan lupa subscribe. Ya, pantas aja lu fokus banget dari tadi. Iya, gue nonton. Lu pada malah asik sendiri. Gua dicuekin. Si bapak berisik banget. Udah diem aja. Tua juga. Segala pengen ikutan lagi. Sialan lu. Mulut lu nggak pernah makan bangku sekolah ya? Makan bangku sekolah mah keras, Pak. Ngelunjak nyaut mulut tuh mulut. Lu pada ribut lagi. Yaudah sini Pak, kalau mau nonton. Bapak baru sampai Jogja ya? Iya Mas. Kebetulan ada meeting di sini. Meeting? Meeting siapa Pak? Terus gua kalau mau nonton animasi ini di mana, Om Bas? Buka tuh YouTube, cari Jason Animasi. Dia tayang hari Minggu jam 4 sore. Awas dulu ya, jangan sampai nggak nonton. Mbak, lupa gue nanya. Ini siapa deh bapak-bapak? Perasaan gue pernah lihat deh. Tapi di mana ya? Oh, ini. Ini namanya Pak Jael, Om Bas. Kenalin. Dia CEO, tapi lagi nyamar. Sekarang dia tinggal di rumah gua buat sementara. Alah, si EO kok numpang? Aneh dah. Anak muda nggak ada sopan-sopannya sama orang tua. Saya Jael. Niat saya kesini mau antar si Baba nyari tukang. Hah? Nyari tukang? Tukang apaan? Ini Om Bas, rumah gua bocor. Terus Pak Jael ini kasih duit buat gua benerin rumah. Lu punya kenalan tukang gak, Om Bas? Oh, iya. Ada, tenang. Tapi jatah gua aman nggak? Lu mah kebiasaan. Ya masa sih? Lu minta bantuan gua nggak dapet apa-apa. Yaudah ntar buru itu, ada nggak kenalan tukang? Rumah gua udah kayak mau roboh atapnya, Om Bas. Ada nggak lu? Malah berantem. Bukannya nyelesain masalah, malah nambah masalah. Ya udah Pak, gua pergi dulu ya. Gua mau ada urusan lagi. Lu urus sendiri ya rumah lu. Gaya anak yaki. Mau kemana sih lu? Gua mau ke Jogja dulu. Ada meeting penting. Ya udah tadi Pak. Jangan lupa bawa duit yang banyak ya. Udah, lu tenang aja. Ya udah, gua pamit ya. Mbak, itu siapa sih? Wah, udah Om Bas. Lu gak usah mikirin dia siapa. Gue butuh tukang sekarang. Ada nggak? Ada, udah bawel udah tenang. Gue punya kenalan yang dulu ngerjain rumah Pak Indra. Pak Indra? Pak Indra mana, Om Bas? Bacot lu. Udah diem dulu, gue mau telepon ini. Halo, Pak Rungkad. Sorry, ini siapa ya? Jangan sok kenal deh. Aduh, si bapak. Masa sama gua lupa sih? Gua Baskoro. Baskoro mana? Banyak yang namanya Baskoro. Emang lu doang? Baskoro. Dari kampung BAB. Iya, gue inget. Yang mukanya penuh bulu, kayak monyet. Si bapak. Ngeledek lagi. Serius nih gua.
Serius udah bubar. Yah, lawak lu. Tua. Ini Pak, saya mau minta tolong. Bapak bisa nggak benerin rumah teman saya di sini? Lu mau ngasih gua kerjaan? Serius lu? Iya Pak, beneran. Mau nggak? Ya udah, saya tunggu ya. Cepetan. Oke, OTW sekarang, nggak pakai nanti. Telepon dari siapa, Pak? Pet denger Bapak dapat kerjaan ya? Lu giliran bau duit aja. Cepet banget kuping lu nangkepnya. Pet ikut dong, Pak. Pet juga lagi butuh duit. Enggak. Usaha sendirilah cari kerja. Masa mau bergantung sama gua terus? Iya, si Bapak. Pet ini anak Bapak, jadi tanggung jawab Bapak. Gua udah lupa kalau lu anak gua. Tega bener si Bapak. Mbak, lu beneran mau benerin rumah? Duit dari mana lu? Bener Om Bas, itu duit dari Pak Jael. Hati-hati, Mbak. Ngeri tahu. Gimana kalau dia cuci duit? Gampang Om Bas, tinggal kasih deterjen biar uangnya bersih. Simple. Malah bercanda lagi lu. Lu inget ya, jatah gua 20%. Wah, buset, gede amat. Perkara gue cuma minta tolong nyari tukang doang. Gitu doang juga Om Bas. Masih aja lu ngitung-ngitung sama gua. Ya, Mbak. Namanya juga hidup, nggak ada yang gratis. Ya udah kalau lu keberatan, nggak apa-apa gua mah. Kan lu yang butuh. Lu cari sana tukang sendiri. Wah, elah. Proyek kecil aja birokrasinya ribet banget lu Om Bas. Ya udah, gua cancel nih ya. Kita naik apa berangkatnya? Naik motor listrik MBG. Si Bapak orang nanya serius. Ya lu udah tahu kita cuma punya sepeda. Pakai nanya lagi. Kan ada motor, Pak. Kenapa nggak naik motor aja? Ayolah, bensin mahal, Yot. Nggak sanggup gua beli turbo. Ya udah, jual aja motornya buat beli bensin. Lu nyamber mulu. Ya udah cepet naik ah. Bapak belum cerita, kenapa Bapak dilaporin ke polisi? Lu pakai ngingetin segala lagi. Cepet banget lupa, udah tua emang. Ngelunjak lu. Turun lu dari sepeda. Esensi bener ya? Om Bas. Aus gua. Lagi musim kemarau apa ini? Sampai nggak ada air sama sekali. Kenapa emang? Mau minum lu? Udah sana ambil sendiri dah di dapur. Pakai gua layanin segala. Gua kan tamu. Ingat Om Bas, tamu adalah raja. Jadi lu harus ngelayanin gua. Nggak ada. Ambil sendiri ke dapur. Wah, ya. Om Bas, mau ngopi nggak lu? Woi, Om Bas. Diajak ngobrol malah sibuk main HP. Diem dulu apa, Mbak? Gue lagi fokus ini. Lagi seru banget. Nanggung. Menteri dapat bergerak musim juga nih kopi ke lu. Lagi apa sih lu? Dan diagonal. Ham. Asik banget lu main HP nggak ngajak-ngajak gua. Lagi ngapain sih? Ini, Mbak. Gue lagi main game catur, Mbak. Di aplikasi Duolingo. Gamenya seru banget, Mbak. Ingat, Menteri terlihat seperti mahkota yang runcing. Wah, Duolingo. Itu apaan Om Bas? Kayak pernah denger gua. Lu norak banget ya. Makanya gaul sama yang lebih muda. Duolingo adalah aplikasi belajar bahasa Inggris dengan lebih dari 40 bahasa. Dan ada fitur gamification yang membuat belajar lebih seru. Mau belajar bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea, semua bisa, Mbak. Terus ada apa lagi Om Bas di Duolingo? Nah, sekarang Duolingo lagi rilis fitur terbaru, Mbak. Namanya kursus catur gratis. Wah, gimana cara mainnya Om Bas? Udah sini, lu liatin nih gua main. Gunakan buah caturmu untuk mengambil bintang dalam 3 langkah. Seru juga Om Bas. Gue lihat-lihat main catur di Duolingo. Kasihkan lagi lu. Nah, Mbak, gimana kalau kita challenge? Yang kalah, gua jepit pakai jepitan. Ayo, siapa takut Om Bas? Sekarang giliran menteri kamu. Gajahmu terlihat lapar.
Gunakan menteri untuk mengambil bintang dalam 3 langkah. Ya, Baba, lu kalah lagi. Sini mana muka lu? Gua jepit sini. Wah, asli seru banget Om Bas. Main game catur di Duolingo. Om Bas, sakit nih muka gua. Penuh jepitan kayak gini. Makanya, Ba, lu belajar main catur dulu di aplikasi Duolingo. Gimana caranya Om Bas? Ya udah nih, main dulu di HP gua. Ingat, tapi lu jangan lupa download aplikasi Duolingo lewat link yang ada di deskripsi. Mbak, tahu nggak lu? Main catur di aplikasi Duolingo bisa melatih Gunakan fokus, menteri untuk mengasah mengambil otak. bintang dalam Lu juga 3 bisa langkah. berpikir 2 langkah ke depan, Mbak. Selain itu, lu juga bisa lebih mindful. Skill ini Luar juga biasa. berguna, Mbak, di kehidupan sehari-hari. Yang bener Om Bas. Bener lah, Mbak. Lu lihat aja nih tampilannya sebagus ini. Lu tinggal scroll, terus pilih chess. Terus, lu bisa selesaikan dulu latihannya. Terus, lu juga bisa lihat leaderboard, strike, dan notifikasi yang lucu. Ya udah, makanya lu download dulu aplikasi Duolingo di App Store dan di Play Store. Atau lu bisa download link yang ada di deskripsi. Wah, ntar gue mainin deh Duolingo. Wah, oke. Siap deh Om Bas. Nanti gue download deh Duolingo di link yang ada di deskripsi itu. Ya, nanti lu anterin gua aja ya. Habis itu lu langsung balik aja. Si bapak, Peot kan mau ikut kerja juga. Ngeyel banget jadi anak. Gak mau pokoknya Peot mau ikut. Udah Yot, ini jatah gua dulu. Gua lagi butuh banget duit. Ya Peot juga butuh pak. Emang bapak doang. Lu mau gua di penjara? Apa urusannya sama penjara? Sebenarnya gua mau dilaporin sama Pak Indra, Yot. Gara-gara duit Pak Indra hilang sama gua. Kok bisa hilang sama bapak? Bagi-bagi sama Peot dong pak kalau dapat duit. Lu mau di penjara? Mending sana bapak aja. Gak usah ngajak Peot. Bapak kan udah tua. Lunjak lu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Om Bas, mana ini Parungkat? Lama bener datangnya. Lah, iya ya, kelupaan gua. Nggak beres nih Parungkat. Wah, gimana sih lu? PHP-in gua aja. Lu denger ya, yang PHP siapa? Oh ya udah cepetan telepon lagi Om Bas, coba. Gue nunggu dari siang sampai malam gini belum datang juga dia. Emang lu doang yang rasa rugi? Gue juga rugi. Wah, rugi kenapa lu? Lah, pakai nanya lagi lu. Nggak lihat tuh dari tadi lu ngemil. Lu makan udah habis berapa piring coba dari siang? Ya maaf Om Bas, namanya juga gua lapar. Anak sialan bercanda mulu. Gara-gara lu jadi kemalaman gini. Siapa yang bercanda? Bapak tuh yang bawa sepedanya nggak benar. Nyalain gua lagi. Suruh siapa itu lubang ada di tengah jalan? Nyaut mulu kayak beo. Ya udah terus gimana ini? Lanjut apa gimana? Ya udah bentar, gua telepon si Baskoro dulu. Om Bas, awas dulu ya besok. Kalau sampai tukang lu nggak datang. Bawel amat dah lu. Udah tenang. Lu tahu beres aja. Gampang bikin kayak gitu doang mah. Gue juga bisa. Aduh. Ini aki-aki. Kemana lagi? Nggak bisa diandalin banget sih jadi orang. Wah, gampang. Jangan ngegampangin Om Bas. Pokoknya, gue pengen hasilnya bagus. Nggak salah-salahan. Iya. Udah lu tenang aja. Gue bikin bagus pokoknya. Nah, gitu dong. Yaudah, gue tunggu besok pagi-pagi. Gue pulang dulu dah. Jangan lupa ya, awas. Jangan kesiangan lo. Iya. Ya udah sono balik dah. Di sini juga cuma nyusahin doang lu. Jam berapa sih ini? Alarm udah bunyi aja ya. Aduh, ini si Rungkat. Kok nggak ada kabar ya sampai sekarang? Nggak beres nih si Rungkat. Gua harus buru-buru nih ke rumah si Baba. Alhamdulillah. Akhirnya rumah gue OTW bagus juga. Bener ya.
Kata orang-orang, kalau kita berbuat baik terus, dapat hasilnya yang baik juga. Setelah sekian lama, akhirnya rumah gue bener juga. Ini si Omas lagi. Udah siang gini belum nongol juga. Net kerja gak sih dia? Mentang-mentang gue belum bayar. Tau gitu gue DP-in dulu kemarin. Semuanya banget kerja, kayak sama siapa aja. Morning. Dateng kan gua? Morning, rambut lu tuh kuning. Pegawai apaan jam segini baru nyampe? Gue tunggu dari pagi. Kemana aja sih lu? Aduh. Mentang-mentang lu ya lagi banyak duit, bisa ngelunjak lu sama gua. Bercanda Om Bas. Itu aja marah. Om Bas, kalau datang sendiri, mana tukangnya Om Bas? Lu bohongin gua ya? Nah, itu dia, Bah, masalahnya. Gue juga bingung nih sama Pak Rungkat. Kok nggak ada kabar ya sampai sekarang? Terus gimana nih proyek gue Om Bas? Masa mangkrak? Masa gue tidur basah-basahan lagi? Udah, Pak. Gampang, Pak. Tenang. Udah yuk. Daripada nungguin yang nggak pasti, mendingan kita yang ngerjain. Aduh, gue lagi aja yang suruh-suruh ini mah. Emang lu bisa Om Bas? Ntar malah jadi kandang ayam lagi rumah gua. Bukannya malah bagus, malah jadi jelek ntar. Lah, ini juga bentukannya udah kayak kandang ayam. Emang ini layak disebut rumah, Pak? Ngelunjak lo. Sembarangan banget tuh mulut. Gini-gini juga hasil duit halal Om Bas. Dan macem-macem lu. Mulut lu yang sembarangan. Kagak percayaan banget sama gua. Ya udah, mana yang mau dibenerin? Coba gua mau lihat dulu. Iya. Yaudah yuk, ikut gua ke dalam. Lu lihat sendiri aja deh. Noh, Om Bas, lu lihat sendiri noh. Penting gua bocor. Hancur begitu banyak bolongnya. Lah iya, Pak. Lumut semua tuh. Jorok banget lu. Betah lu kayak gitu. Jorok gimana? Orang itu bocor. Jelas-jelas berlubang kayak gitu. Makanya, kalau punya rumah dirawat. Jangan jadi orang males lu. Lu aja males. Sampai sekarang gak kerja-kerja. Bisa banget lu ngatain orang. Ngelunjak lu ya. Yaudah, jangan berisik. Mana sini duitnya? Buat apaan Om Bas? Nanya lagi lu. Ya buat beli material lah. Ngobrol dong dari tadi. Dari tadi juga gua udah ngomong. Elunya aja yang kagak percaya sama gua. Ya udah buru sodok material. Beli barang-barang yang dibutuhin. Lunjak lu. Mbak, zaman sekarang mah tinggal telepon doang. Ngapain gua capek-capek harus datang ke material? Ya udah buru telepon, jangan banyak ngomong. Buru siang nih. Kok, saya mau pesen material. Biasa ya, nanti duitnya gue transfer. Alamatnya nanti gue Sherlock. Oke, Bas, tenang. Jangan lupa transfer ya. Kayak biasa kan, kwitansinya gue bikin 2. Shh, udah kok, jangan berisik. Buatin kayak biasa ya. Siap, Bas. Om Bas, aman gak tuh? Nanti gue ditipu lagi. Kenapa sih gak datang langsung ke material Om Bas? Makanya lu punya HP. Awas lu ya. Liatin aja kalau bapak angkat gue datang. Beli HP gue yang banyak. Bapak angkat? Siapa anjir? Pak Jael lah. Ya kan CEO. Baik banget sama gue dia. Ingat, Mbak, hati-hati. Lu aja baru kenal sama Pak Jael. Masa lu langsung percaya aja? Ngomong aja lu sirik sama gue. Mentang-mentang gue sekarang punya banyak uang kan. Capek gue ngasih tahu lu ya. Terserah deh. Yaudah yuk, keluar yuk. Panas gue di dalam nih. Rumah kayak kandang ayam gak ada AC-nya. Mbak, nggak ada kopi, Mbak. Lu, gue aja belum sarapan udah minta kopi lagi. Kerja aja belum? Kerja dulu, baru ntar gue suguhin. Ya lu hargain gua lah, Mbak. Gua kan abang-abangan di sini. Lu lihat nih, pagi-pagi gua udah nyampe sini. Perkara kopi doang, pelit banget sih. Udah, nanti lagi. Bukan tadi pas di dalam baru juga gue duduk. Nyusahin aja. Lah, Om Bas, itu materialnya nggak lu bayar. Duitnya kan masih di gua. Tenang, itu mah urusan gua, Mbak. Enak nih kalau kayak gini caranya. Gua bisa lebihin harga materialnya. Nanti beres ngebangun, baru gua minta duitnya. Semoga sih si Rungkat nggak datang ya. Kalau datang, berabe nih gua nggak dapet untung. Woi, Om Bas, mau bengong lagi. Woi. Iya, Mbak. Ayo yuk, kita mulai yuk. Nanti lu bantuin gua angkat-angkat barang ya. Lu beneran bisa nggak Om Bas? Gue ragu sama lu. Lu udah percaya aja sama gua.
Mbak, Mbak, hei, lemparin palu ke atas, Mbak. Hah? Apaan, Mas? Aduh, suara lu ketiup angin. Nggak denger gua. Apaan? Aduh, itu kuping apa cantelan sih? Buru, lemparin palu. Iya, bener, Om Bas. Itu genteng gua yang bocor. Itu di situ. Hei, apaan sih, Mbak? Gua ngomong apa, lu jawab apa? Iya, Om Bas. Itu yang pas lu dudukin, itu bener kamar gua yang bocor. Aduh, salah kayaknya gua jadiin si Babak kenek. Bakalan berat kerja kalau kayak gini caranya. Woi, Om Bas. Butuh apaan tadi? Woi, malah diem lagi. Butuh duit, Mbak. Lemparin duit ke atas cepetan. Hah? Duit? Baru juga kerja udah minta duit aja lu. Ntar kerja dulu. Giliran duit aja lu denger. Udah diem ah. Woi, enak bener lu nyantai. Pegangin ini gua mau turun. Manja banget lu, tinggal turun doang. Sialan lu. Kalau gua jatuh gimana? Ya kalau jatuh mah tinggal ke bawah, Om Bas. Kalau ke atas baru gua kaget. Repot gua. Yah, udah buru cepetan. Malah bercanda lagi. Nggak kuat nih gua. Nggak mau ah. Udah turun sendiri. Gua lagi enak nyantai begini. Mbak, tolong Mbak. Cepetan Mbak. Apaan sih, Om Bas? Berisik banget. Mbak, tolong Mbak. Gua mau jatuh Mbak. Anjing. Lu kenapa, Om Bas? Malah nyantai-nyantai di bawah lagi. Aduh, Mbak. Pinggang gua, Mbak. Sakit, Mbak. Lagian malah bercanda lagi. Kerasa kan lu? Sialan lu. Siapa yang bercanda? Udah buru cepetan tolongin gua. Ya udah diam dulu situ. Malah diam lagi. Seru juga lihat lu menderita gini, Om Bas. Lu seneng lu ya lihat gua menderita kayak gini. Makanya lu jangan jahat-jahat sama gua, Om Bas. Kena karma kan lu. Rasain tuh. Bacot lu. Udah buru cepetan angkat di tangga. Aduh. Baru juga hari pertama udah apes gua. Makanya kalau nggak bisa jadi tukang jangan sosokan. Semuanya lu embat. Bukannya bersyukur lu udah gua tolongin. Senang gua liatnya, Om Bas. Sialan si Baba. Seneng banget lihat gua jatuh ya. Lihatin, Mbak. Gua mahalin lu harganya. Kalau bisa gua ambil semua duit dari Pak Jael. Nyampe juga gua di kampung BAB Play. Saatnya balik ke tempat ternyaman. Baba, I'm coming. Si Baba rumahnya udah beres belum ya? Masa 2 hari belum selesai juga? Awas aja kalau dia nipu gua. Mbak, ini rumah udah setengah jadi. Nggak ada air apa? Makanan juga nggak ada. Wah lo, baru juga kerja setengah hari, udah minta makan aja. Kalah lu sama makanan MBG. Ya udah sana lu, makan aja tuh MBG. Mau emang? Ogah. Loh, Mas Koli ala kaya mafali ala kayalak syududu. Ya, Baba. Wah, si Bapak ngagetin aja. Bukannya ngucapin salam apa? Malah tiba-tiba Mas Koli, sududu. Apaan sih, Pak? Lu bukannya kerja malah pada nyantai. Itu mulut. Enteng bener kalau ngomong. Baru juga datang, udah nuduh-nuduh aja lu. Berani lu jawabin gua. Ini buktinya lu pada duduk-duduk doang. Tenang, Pak. Tenang dulu, Pak. Dengerin dulu kalau kita ngomong. Nyaut mulu. Itu lu siapa namanya baju biru? Gua Baskoro. Perasaan baru kemarin kita kenalan. Udah lupa aja lu. Nah, terus tukang yang lu janjiin mana? Nah itu dia, Pak. Kemarin nih si Om Bas sudah telepon ke tukangnya. Tapi nggak tahu deh, sampai sekarang nggak datang dia. Emang siapa tukangnya? Itu, Pak. Namanya Pak Rungkad.
Hah? Siapa? Kayak nggak asing gua dengernya. Pak Rungkat, Pak. Namanya Pak Rungkat. Wah, budak banget jadi orang. Jangan sebut nama dia di depan gua. Wah, emang kenapa sih Pak? Orang dia jadi tukang bagus kok. Mbak, kalau lu pakai parungkat jadi tukang di sini, gua bakal ambil semua duit yang kemarin gua kasih. Jangan dong, Pak. Kenapa sih Bapak datang-datang udah emosi aja? Aki-aki, kenapa sih datang-datang malah marah-marah? Pokoknya gua ingetin sekali lagi, jangan sebut nama dia di depan gua. Apalagi dia jadi tukang di sini. Si Bapak lagi dapet kayaknya. Udah, gua mau istirahat dulu. Yang bener kerjanya, jangan pada malas. Itu bapak angkat lu kenapa sih, Mbak? Kesambet setan kayaknya ya? Tahu tuh dia. Sampai tambah gupron kali. Udah, dan mikirin dia, Om Bas. Kita lanjut lagi kerja, yuk. Keburu sore ntar. Nggak bapak angkat, nggak anaknya, sama-sama ngeselin. Berabe nih kalau si Rungkat jadi tukang di sini. Bakal ketahuan identitas gua. Gua harus buru-buru cabut nih sebelum si Rungkat datang. Mas, kerja yang bener loh. Lemes banget gue liat-liat. Niat kerja nggak? Yang semangat dong. Ngelunjak lu lama-lama sama gua. Mulai berani lu sama gua. Ya, gua tuh ngasih tahu benar, Om Bas. Lo kalau gergaji yang lurus. Masa belok gitu? Belok gimana sih, Mbak? Coba lu lihat yang bener. Mata lu kotok, Om Bas. No, lu lihat sendiri dah. Lah iya, Mbak. Kenapa bentuknya jadi kayak gini dah? Wah, nggak beres nih gergaji lu. Nyalain gergaji lagi. Jelas-jelas tangan lu bengkok. Hancur dah kayak gua. Nggak bener banget sih lu kerja. Ya sorry, Mbak. Lu gimana gua mau fokus? Dari pagi nih, perut gua belum keisi air sama sekali. Lu alasan mulu. Itu karena banyak omong, Om Bas. Makanya cepet aus. Udah, nggak usah banyak ngomong dah. Mbak, gua pamit dulu ya. Tiba-tiba gua ada pertemuan penting nih. Mau kemana sih, Pak? Baru juga datang. Udah buru-buru cabut aja. Udah jangan banyak nanya. Itu ada titipan di dalam. Gua taruh di meja ya. Sibuk benar bapak angkat lu, Mbak. Baru juga datang. Udah pergi lagi. Kerja apaan sih dia, Mbak? Sibuk bener. Nah, percayakan lu sekarang. Dia tuh CEO, Om Bas. Beneran, nggak bohongan gua. Lu sendiri tadi. Baru juga datang dia udah pergi lagi. Iya deh. Gue coba buat percaya kali ini sama omongan lu. Udah. Ayo, lanjut lagi, Om Bas. Jangan banyak ngomong. Biar cepet selesai. Keburu sore, ntar takut hujan. Iya, bos. Tenang apa? Akhirnya kelar juga ini kerjaan ya. Bener-bener ya si Baba. Dari pagi gue cuma dikasih air putih doang. Kemana lagi tuh orang? Mbak! Oi, Mbak! Udah kelar nih. Mana bayaran gua? Keburu maghrib nih. Apa sih, Om Bas? Berisik banget, teriak-teriak. Mana bayaran gua? Dari tadi gua tungguin. Tenang. Gue pasti bayar kok, Om Bas. Tenang apaan sih, Mbak? Orang lu dari pagi cuma ngasih air putih doang. Udah sih, di mana bayarannya? Nih, bayaran lu, Om Bas. Nggak bakal nipu gua, tenang aja. Nih, buat lu semua. Gegayaan lu. Apaan ini? Kresek yang lu kasih. Duit gua butuhnya. Percaya aja sama gua, Om Bas. Itu isinya duit. Duit semua itu. Udah ambil aja kembaliannya. Pasti lu butuh. Banyak itu, masih banyak sisanya. Gaya bener lu. Serius lu? Ini buat gua semua. Serius lah gua. Udah tenang. Duit gua banyak, Om Bas. Gua pangkat gua CEO. Jangan takut kekurangan duit sama gua. Gaya lu selangit. Baru punya duit dikit doang udah sombong lu. Yaudah deh, gua balik. Ntar gua ceknya di rumah. Awas ya kalau sampai bohong, gua rubuhin rumah lu. Udah ngomong mulu. Udah, cepetan pulang sana. Gua mau istirahat. Capek. Makasih ya, Om Bas. Hati di jalan. Iya, bawel ah.
Beres juga proyek hari ini. Tapi beneran ini isinya duit. Masa iya sih si Baba ngasih duit sebanyak ini ke gua? Duit semua ini. Nggak salah si Baba. Wah, OTW jadi orang kaya gua. Proyek sehari aja dibayar segini. Gua pepet terus ini masih Baba. Sialan. Pakai mules lagi nih perut. Kaget kali ya ngeliat duit sebanyak ini. Aduh, cepirit gua nih. Aduh. Aduh, gua harus ngomong apa ini ke si Baskoro? Gara-gara si Peot nih pakai acara jatuh lagi dari sepeda. Itu plastik kuning, perasaan pernah lihat dah gua. Lah ini kan plastik gua. Kok ada di sini? Gara-gara plastik ini nih, gua mau dipenjara sama Pak Indra. Gua harus buru-buru bawa duit nih ke Pak Indra daripada gua dipenjara. Alhamdulillah, akhirnya gue bisa sedikit bernapas lega. Kepikiran terus gue sama ini uang. Mana bukan uang sedikit, tapi siapa yang ngambil uang gue ya? Jadi kepikiran nih gue. Lega juga nih perut gue. Hah? Duit gue kemana ya? Ketinggalan di depan ini mah. Berapa ini kalau sampai hilang? Gue cek dulu deh. Hah? Duit gue kemana ini? Perasaan tadi gue taruh di sini deh. Jangan-jangan ada yang ngambil ini mah. Apa jangan-jangan si Baba ya yang ngambil duit gue? Kalau beneran dia ngambil, gue robohin rumahnya. Ba! Woi! Baba! Keluar lu! Baba! Cepetan keluar! Sialan lu ya, ngerjain gua! Mana duit gua? Elah, si bewok tuh pasti. Pain lagi tuh si Baskoro teriak-teriak segala malam-malam. Baru juga mau istirahat gua. Bentar. Tunggu di situ. Apaan sih Om Bas teriak-teriak? Udah malam juga. Nggak usah basa-basi deh lu. Apaan sih lu? Datang-datang marah-marah. Kenapa? Tenang Om Bas. Duit gue mana? Lu kan yang ngambil. Duit apaan Om Bas? Lu sembarangan nuduh-nuduh gua. Nggak tahu gua. Duit apaan sih? Lu nggak usah pura-pura. Apaan sih Om Bas? Udah, tenang. Coba ngomong baik-baik. Kenapa lu balik lagi ke rumah gua? Tiba-tiba teriak-teriak, tiba-tiba marah-marah. Tenang. Duit gue hilang, Mbak. Duit yang tadi lu kasih, yang ada di plastik kuning. Hilang? Makanya lu jangan jahat-jahat sama gua. Bohong kali lu. Beneran hilang nggak? Sialan lu, malah ketawain gua lagi. Seneng lu liatnya. Apa jangan-jangan lu yang ngambil duitnya? Lu mah malah nuduh gua lagi. Mana gua tahu Om Bas. Gua kan dari tadi di rumah. Jelas-jelas udah gua kasih tadi duitnya ke lu. Iya juga sih ya, Mbak. Kalau dipikir-pikir, terus duit gua kemana? Coba lu pikirkan secara logika Om Bas. Kenapa bisa hilang? Nah, ini nih pamalingnya. Maling apaan? Main nuduh aja. Udah, tangkep aja Pak. Masukin aja dia ke penjara. Siapa? Tunggu dulu. Sabar dulu. Salah gua apa?
Kok main di borgol aja tangan saya, Pak? Udah, diam kamu. Kalau kamu belum balikin uang saya, kamu harus masuk penjara. Nah, jadi gitu, Mbak. Gue juga bingung. Pas gue keluar rumah, duitnya udah nggak ada. Pikun sih lo, mampus. Makanya jangan punya niat jahat sama gua. Segala berak lagi lo. Makan aja kagak, cuma minum air. Mampus lo, uang lo hilang. Terus gimana duit gue hilang, Mbak? Lu ganti dah, ya. Lu ganti, anggap aja lu tadi belum bayar gua. Enak aja lo. Ogah gua. Mana gua tahu. Gue disalahin lagi. Orang jelas-jelas duitnya udah gua kasih tadi. Lu pikun kali Om Bas. Coba lu inget-inget lagi. Orang gua masih muda juga. Terus gua kerja nggak dapet apa-apa dong ini. Ya derita lu itu mah Om Bas. Bukan urusan gua. Lagian lu teledor. Apes dah gua hari ini. Yaudah deh, gua balik dulu. Udah dah, sana balik. Banyak-banyak bersyukur dah Om Bas. Kena karma itu. Lain kali jangan sering curang sama gua. Lepasin borgolnya. Dengerin saya dulu, Pak. Sudah, jangan banyak bicara. Sekarang kamu ikut saya ke kantor. Main bawa aja. Emang gua maling? Ya emang Bapak maling. Maling apaan? Itu uang Bapak di sepeda saya. Jangan banyak alasan. Bapak lihat sendiri aja. Oke, saya cek dulu. Bapak tunggu di sini ya. Jangan kabur. Ini bener isinya uang? Ya bener, Pak. Nggak lihat apa itu merah semua isinya. Nggak mungkin ngebohong saya. Oke, saya percaya. Pak, tolong buka borgolnya, Pak. Siap, Pak. Ini duit hilang kemana ya? Sialan, emang kalau bukan rezeki gini nih. Kayaknya gua harus belajar ikhlas deh. Apa ini teguran kali ya? Atas kelakuan gua ke si Baba. Oke lah, gua ikhlas. Besok gue cari lagi kerjaan yang halal. Si Om Bas ada aja masalahnya. Segala gue suruh ganti duit dia lagi. Puyeng kayak itu orang. Alhamdulillah akhirnya beres juga nih rumah gue. Rumah udah bagus, tapi tidur tetap sendirian aja. Biasanya gue bangun tidur ada kambing gunung di sebelah gue. Sibuk bener Pak Jael sekarang. Baru juga datang udah cabut lagi. Tadi Pak Jael nitipin apaan ya ke gua? Aduh, lupa gua. Ini kali ya yang tadi dititipin Pak Jael. Sembarangan banget naruh barang. Ntar kalau hilang, gua lagi yang disalahin. Tapi penasaran gua, apa ya isinya? Gak berani gua bawa ke kamar aja deh. Pak Rungkat, maafin saya ya. Makanya jangan main panggil polisi aja. Ya gimana, Pak? Masalahnya ini bukan duit 1.000-2.000 loh, Pak. Baik, Pak Indra. Saya anggap masalahnya selesai. Saya pulang dulu ke kantor. Oke, Pak. Terima kasih atas bantuannya ya, Pak. Malam itu gua tidur dengan nyenyak karena rumah gua udah rapi. Makasih Om Bas, udah bikin rumah gua bagus. Walaupun duit lu hilang. Semoga cepet tobat Om Bas, biar gak kena apes lagi. Tapi ini kantong plastik, nggak bahaya kan ya? Ngeri bawa yang aneh-aneh tuh bapak-bapak. Positif thinking aja deh gua. Cepet balik Pak Jael. Gua tunggu pesangon buat gua.